alhamdulillah hari ini bertepatan dengan ulang tahun cucu Dedi. Iya. Gala Sky berulang tahun dan seperti biasanya setiap tahun Dedi selalu mengunjungi event-event yang bukan event ya, artinya seperti ulang tahun Gala, ulang tahun Vanessa almarhum, terus ada Idul Fitri, Idul Adha itu, terus tanggal kecelakaan ya, tanggal 6 November itu selalu jadi menyempatkan diri untuk datang ke makam. Ziarah ke makam memang harusnya tidak di hari-hari yang khusus, kapanpun sebenarnya kita bisa datang ke ziarah. Tapi kalau Dedi karena sudah 3 tahun ya di hari-hari yang spesial aja lah, hari-hari yang seperti sekarang ini gitu loh. Dimana Gala kan hari ini ulang tahun ya, sangat spesial sebenarnya kan, karena saat almarhum masih hidup juga Gala pas ulang tahun jadi diundang gitu ya ke rumah almarhum pada saat itu ya. Beberapa tahun yang lalu kita sama Mayang gitu diundang merayakan ulang tahun bersama gitu. Tapi sekarang kan sudah tidak ada itu, momen-momen itu sudah nggak bisa kita rayakan lagi bersama gitu. Jadi ya mungkin jadi di sini juga tadi sedikit bicara dalam hati kalau Gala hari ini ulang tahun gitu ya. Terus Dedi sama Mayang menyempatkan diri untuk berziarah dan mengirimkan surat Al-Fatihah dan doa-doa yang mana semoga almarhum dan almarhumah husnul khotimah ya. Tadi kami sampaikan juga alasan secara lisan bahwa patut diduga ada rangkaian kriminalisasi terhadap klien kami Lisa Mariana, di mana undang-undang IT yang dilaporkan pelanggaran itu di Bandung terjadi beberapa tahun yang lalu ya. Nah, dalam hal ini kenapa baru sekarang muncul gitu loh? Sesudah ada laporan Pak RK di Mabes tentang pencemaran nama baik, muncul kembali juga laporan ini gitu loh. Kenapa nggak dari dulu gitu? Bahwa di dalam undang-undang IT juga, maka kami mengajukan permohonan itu untuk diperiksa, disatukan di Bareskrim agar ketahuan sebenarnya siapa yang punya kepentingan di dalam laporan ini gitu. Sebenarnya siapa yang menciderai konsiderasi hukum itu. Ya. Dan juga tadi kami sampaikan juga untuk pembelaan hukum terhadap klien kami bahwa Lisa Mariana melakukan konferensi pers dan juga teriakan di situ untuk melindungi haknya, di mana pasal-pasal 5 Undang-Undang Dasar Hukum Pidana pembelaan terhadap nyawa anaknya. Kalau tidak makan kan mati dia tidak ada lagi akses untuk menghubungi. Dan laporan tersebut adalah bersifat delik aduan. Tentu yang dilaporkan kan hanya perbuatannya yang baik-baik saja, yang tidak baik-baiknya tidak dilaporkan kan. Dalam hal tersebut kami sebagai kuasa hukum tidak membela ketidakbenaran dalam peristiwa hukum tersebut. Ya, tapi kami hanya meluruskan bahwa pelapor dan terlapor adalah sama-sama aktor peristiwa di balik timbulnya laporan tersebut. Seperti istilah hukum maling teriak maling. Kiranya Pak Ridwan Kamil, seperti preskon kami waktu di Bandung, untuk membersihkan nama Bapak, gentleman lah untuk volunteer untuk tes DNA. Tes DNA itu akan jelas membuktikan parenity, hubungan genetika antara anak dan orang tua. Jadi tidak melebar ke sana kemari. Menurut pandangan kami sebagai kuasa hukum dari Lisa, rangkaian laporan di Bandung ini patut diduga ada keterkaitan, menyulitkan gitu. Jadi terpaksa kita harus tunda salah satunya. Jadi untuk pemeriksaan Lisa Mariana, kami tadi sudah menyampaikan ke Bareskrim karena besok akan menghadiri pemeriksaan Polda Metro Jaya terkait dengan pelanggaran undang-undang IT, dan kita mohonkan juga kepada Kapolri dan Biro Arsidik dan juga kepada Propam untuk diperiksa juga apa kepentingan daripada pelaporan ini terhadap Lisa Mariana. Mereka berkuar-kuar menyatakan silakan melakukan upaya hukum, bermartabatlah. Giliran kita melakukan upaya hukum tak muncul batang hidungnya gitu. Mereka melaporkan klien kami kepada Bareskrim, kami datang kok. Kalau mau buat alasan mah 1001 jalan menuju Roma, apa aja bisa kita buat alasan. Tapi marilah kita pertontonkan sebuah praktisi hukum yang benar gitu. Setidak-tidaknya pelapor ini pernah bertemu dengan Lisa.
kita juga tidak bisa menduga seperti yang Markus katakan. Tak satu pun ahli pidana di luar sana yang mengatakan itu murni anak Pak RK atau anak siapa. Tapi pengakuan Lisa Mariana itu adalah akibat hubungannya dengan Lisa Mariana. Kalau Bapak Ridwan Kamil adalah seorang mantan negarawan ya, tentunya harus muncullah untuk melakukan tes DNA. Itu kan video shoot kan sudah lama banget ya, 5 tahun lah maunya ya dari 2019 ya, gue lupa pokoknya gitu ya. Kalau misalkan harus berkubu melawan seorang ibu yang cuman rakyat biasa ini, ya nggak apa-apa gitu loh. Ingat, gue tidak di backup sama siapa-siapa, backupan gue cuma Tuhan. Hari ini kami mendatangi Divisi Propam Mabes Polri untuk melaporkan Kapolsek Cidahu Sukabumi atas kejadian yang terjadi pada tanggal 27 Juni 2025 di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Yang mana menurut kami menduga Kapolsek Cidahu Sukabumi pada saat adanya pembubaran retret di Sukabumi, menurut kami diduga Kapolsek AKP Endang Selamet diduga tidak profesional dan tidak netral dalam pembubaran. Bahkan ada kata-kata seorang Kapolsek pada saat pembubaran lagi kios-kiosnya masa, seorang Kapolsek kami menduga sampai mengatakan bahwa tempat ini atas nama undang-undang kami tutup. Dan kemudian dia juga menyampaikan seperti yang video yang beredar bahwa tempat ini telah digunakan di luar dari agama kita. Artinya ini menurut kami justru memancing, memanasi masyarakat sehingga masyarakat tambah chaos. Seharusnya seorang Kapolsek yang bisa mengademi ataupun bisa mengayomi ataupun bisa menghadang pembubaran tersebut, menurut kami malah sebalik.